Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustini dengan NIM T 2019-7013. Saya di sini akan menjelaskan diferensiasi vektor. Apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi vektor? Diferensiasi vektor ialah merupakan teori fungsi vektor paralel dengan fungsi yang sebenarnya. Sebuah fungsi yang bernilai vektor ft adalah aturan yang menghubungkan vektor f dengan setiap bilangan t yang sebenarnya dalam beberapa bagian. Biasanya interval t lebih besar sama dengan t1 atau t kurang dari sama dengan t2 atau kumpulan interval. Misalnya, ft sama dengan seperti didefinisikan untuk t lebih besar dari min tak hingga t kurang dari 0 dan 0 kurang dari t kurang dari tak hingga. Konsep batas dapat diterapkan untuk fungsi vektor limit ft di mana t mendekati t0 sama dengan fa. Sebuah vektor fungsi f dapat dikatakan terus-menerus jika limit ft di mana t mendekati t0 sama dengan ft0. Hal ini dikatakan dapat dibedakan di t0 jika batas limit delta t mendekati 0, ft0 ditambah delta t dikurangi ft0 per delta t. Limit ini kemudian dikatakan sebagai turunan dari ft ke t0 dan ditulis dengan f aksen t0 atau df per dt t0. Turunan juga merupakan fungsi vektor jika ft adalah berkelanjutan atau dapat dibedakan atau juga disebut dengan turunan. Pada setiap titik t yang didefinisikan, kita hanya mengatakan ft berkelanjutan atau turunan. Selanjutnya, teorema dasar tentang diferensiasi dari fungsi nilai vektor adalah sama dari fungsi nilai nyata kecuali saat membedakan sebuah hasil vektor dari dua fungsi vektor. Yang pertama ialah teorema 2.1. Maksud dari teorema 2.1 ini, jika fungsi vektor f dan g berbeda, maka demikian juga adalah penambahannya f plus g dan turunan dari fungsi f plus g adalah jumlah turunan dari f dan g berturut-turut. Kemudian teorema 2.2. Maksud dari teorema 2.2 ialah jika f adalah fungsi vektor yang dapat diturunkan dan s diturunkan fungsi skalar, maka hasil kali sf adalah fungsi vektor terdiferensiasi. Yang teorema 2.3 maksudnya ialah jika f dan g adalah fungsi vektor terdiferensiasi, maka f plus g adalah fungsi skalar terdiferensiasi. Selanjutnya teorema 2.4, maksudnya ialah jika f dan g fungsi vektor terdiferensiasi, maka f kali g juga fungsi vektor terdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Enda Alfiana, NIM T 2019-7031. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi pada kelompok 5. Selanjutnya yaitu materi percepatan. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan. Karena kecepatan merupakan kuantitas vektor, percepatan ini dapat dikaitkan dengan perubahan dalam ukuran atau arah kecepatan, ataupun keduanya. Percepatan ini dapat dicari dengan menggunakan rumus yaitu mutlak A sama dengan D per DT mutlak V sama dengan D pangkat 2S per DT pangkat 2, di mana S adalah panjang sepanjang lintasan. Di sisi lain, jika partikel itu bergerak dengan kecepatan konstan di sekitar radius tertentu, maka hasil dari perubahan arah kecepatan bisa menggunakan rumus mutlak A sama dengan mutlak V pangkat 2 per P sama dengan 1 per P dalam kurung ds per dt pangkat 2. Salah satu tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan sepanjang kurva umum dengan V mengubah arah dan besarnya vektor percepatan dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua vektor ortogonal. Selanjutnya yaitu kelengkungan. Kelengkungan adalah bilangan yang menyatakan ukuran seberapa tajam kurva melengkung. Kelengkungan ini dapat disimbolkan dengan K. Kelengkungan dapat dicari menggunakan rumus K sama dengan mutlak dt besar per ds sama dengan mutlak dt besar per dt per ds per dt. Jadi,
Kelengkungan sebuah lingkaran seperti yang telah kita definisikan adalah timbal balik dari radius lingkaran. Oleh karena itu, radius kelengkungan yang mendekat disebut lingkaran pendayung diberikan oleh P sama dengan 1/K sama dengan 1 mutlak dari dt besar per ds. Sekian dari saya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Ainia dengan NIM T20197027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, dalam membayangkan VT sangat mudah sebagai segmen garis lurus di titik di mana partikel itu berada. Sebagai bentuk T, vektor VT yang sesuai dapat variasi ke arah atau besarnya. Nah, kecepatan partikel ini adalah besarannya kecepatan ds per dt, di mana panjang busur diukur sepanjang kurva dari beberapa titik awal yang semenang-menang. Nah, dengan V sama dengan harga mutlak Vt sama dengan dt per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat ditambah dz per dt kuadrat, dan ini dipangkatkan dengan setengah sama dengan ds per dt. Nah, laju perubahan kecepatan yakni A dalam kurung T sama dengan V aksen T, di mana sama dengan Vt per dt sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat I plus d kuadrat y per dt kuadrat j ditambah d kuadrat z per dt kuadrat k. Karena Vij sama dengan dt per ds per dt, maka Vt sama dengan ds per dt t besar. Nah, selanjutnya yakni kelengkungan. Dengan definisi kelengkungan yakni adalah bilangan yang menyatakan ukuran seberapa tajam kurva melengkung yang disimbolkan dengan K. Maka K sama dengan harga mutlak dt per ds sama dengan harga mutlak dt besar per dt dibagi ds per dt. Dengan radius kelengkungan yakni P sama dengan 1/K sama dengan 1 per harga mutlak dt per ds. Nah, selanjutnya masuk pada contoh soal, yakni posisi partikel yang bergerak mengelilingi lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat dalam bidang xy dengan kecepatan sudut dalam yakni x sama dengan r cos omega t dan y sama dengan r sin omega t dengan z sama dengan 0. Nah, temukan komponen normal dan tangensial dari percepatan partikel dan tentukan kelengkungan lingkarannya. Nah, didapat R sama dengan R cos omega TI ditambah R sin omega TJ dengan dr per dt sama dengan negatif R omega sin omega TI ditambah R omega cos omega TJ dan d kuadrat R sama dengan dt kuadrat sama dengan R negatif R omega kuadrat cos omega TI ditambah R omega kuadrat sin omega TJ. Nah, besaran vektor-vektor tersebut yakni V sama dengan ds per dt sama dengan harga mutlak dr per dt sama dengan dalam kurung R kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega t ditambah R kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega t yang dipangkatkan setengah, yakni didapat WR dengan A sama dengan harga mutlak D kuadrat R per DT kuadrat sama dengan W kuadrat R. Nah, selanjutnya karena ds per dt adalah konstanta, maka AT sama dengan d kuadrat S per dt kuadrat sama dengan 0 dan A sama dengan AN. Nah, oleh karena itu KV kuadrat sama dengan omega kuadrat R, dan karena V sama dengan omega R, kita memiliki K sama dengan omega kuadrat R per omega kuadrat R kuadrat didapat sama dengan 1 per R. Ini memverifikasi bahwa kelengkungan lingkaran adalah kebalikan dari jari-jarinya. Maka jawabannya adalah AN sama dengan omega kuadrat R, AT sama dengan 0, K sama dengan 1 per R. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.